Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah kampanye PR dengan judul Metode Kampanye PR, Materi dan Isi Program Kampanye dan Teknik Berkampanye. Adapun teman-teman saya yang lain di kelompok 3, dengan saya sendiri Melisa Susanti, M. Zulkifli, Rizky Wulandari, Sri Wahyuni, dan Indah Lestari. Mungkin langsung saja kepada pembahasan. Kampanye erat kaitannya dengan public relation karena memiliki fungsi yang sama, yaitu menyampaikan informasi sekaligus mempengaruhi publik dengan teknik komunikasi tertentu. Public relation dalam hal ini merupakan salah satu bentuk komunikasi yang digunakan secara terencana guna mencapai satu tujuan tertentu yang berlandaskan hubungan dan saling pengertian. Mungkin penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Sri Wahyuni. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Saudari Melisa, di mana materi selanjutnya yaitu materi dan isi program kampanye. Seperti yang kita ketahui sendiri bahwasanya program kampanye merupakan program yang didesain dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan dengan dasar komunikasi integrasi aktual terpadu, sehingga program yang ada mempunyai kemampuan untuk merubah mindset menjadi perilaku. Bagi penyampaian pesan dari pemberi pesan kepada penerima pesan sebagai sebuah program, maka diperlakukan aset dan aksesibilitas yang mempunyai kemampuan untuk menghasilkan database, networking, dan actualization. Baiklah, materi selanjutnya itu akan disampaikan oleh Saudari Kiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Wulandari. Baiklah, pada pembahasan kali ini saya akan melanjutkan tentang materi dan isi program kampanye. Untuk mencapai keberhasilan dalam melaksanakan kegiatan program kampanye tersebut ialah terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, tentukan yang hendak dicapai. Yang kedua, tentukan sasaran kampanye. Yang ketiga, tentukan ruang lingkup kampanye. Yang keempat, tentukan jangka waktunya. Yang kelima, tentukan publik sasaran. Yang keenam, tentukan tema, topik atau isu kampanye tersebut. Yang ketujuh, tentukan efek yang akan diinginkan dalam suatu kampanye. Dan yang kedelapan atau yang terakhir, tentukan fasilitas, perlengkapan, atau sarana yang akan menunjang suatu kampanye tersebut. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metode kampanye PR. Menyusun strategi untuk suatu rencana atau kampanye merupakan bagian tersulit dari proses perencanaan. Jika strategi yang diterapkan tepat, maka segalanya akan berjalan dengan lancar. Para praktisi PR lebih suka untuk langsung menuju taktik, yaitu apa yang harus dilakukan, daripada memikirkan dengan cermat bagaimana keseluruhan program harus dibentuk. Karena kemudian mereka akan menemukan bahwa usaha yang dilakukan terpecah-pecah dan tidak fokus, serta kurangnya pengarahan yang jelas atau kekuatan yang menjadi pendorong. Strategi seperti perencanaan berlaku untuk semua program maupun kegiatan-kegiatan tunggal. Strategi akan menjadi penting karena memberikan fokus terhadap usaha yang dilakukan dan yang membantu untuk mendapatkan hasil, serta melihat jauh ke depan. Strategi adalah pendekatan keseluruhan atau suatu program atau kampanye, atau bisa juga diartikan sebagai faktor koordinasi prinsip yang menjadi penuntun ide utama dan pemikiran di balik taktis. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Rizky Wulandari, yaitu teknik berkampanye dalam public relation. Teknik berkampanye. Menurut Ruslan, di dalam teknik komunikasi kampanye terdapat beberapa teknik yang dapat dilakukan untuk melaksanakan sebuah kegiatan kampanye, yaitu yang pertama, partisipasi. Partisipasi merupakan teknik yang mengikutsertakan audiens agar memberi perhatian lebih ke dalam suatu kejadian. Yang kedua ialah asosiasi, yaitu teknik yang mengaitkan kampanye dengan suatu peristiwa atau fenomena yang sedang menjadi sorotan, fenomena yang terjadi pada suatu kejadian saat ini atau sekarang. Yang ketiga,
Integratif merupakan teknik yang menggunakan kata-kata seperti kata-kata kita, kami, Anda, sekalian dengan tujuan menyatukan kepentingan semua pihak. Yang keempat merupakan teknik ganjaran, yaitu teknik yang mempengaruhi dengan ganjaran, baik itu manfaat maupun ancaman. Yang kelima yaitu merupakan teknik penataan patung es, yaitu teknik yang menggunakan penggambaran yang indah seperti enak dilihat, enak didengar, dan enak dibaca. Yang keenam merupakan empati, merupakan teknik yang menempatkan diri pada suatu posisi atau kejadian. Yang terakhir atau yang ketujuh merupakan teknik koersi, yaitu teknik yang melibatkan unsur paksaan sehingga dapat menimbulkan kekhawatiran saat dilakukan. Baiklah, itulah pemaparan makalah dari kelompok 3. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.